Ya, jadi kalau dipertanyakan ke saya, ya sebagai seorang muslim kita tetap harus merasa tersinggung, kita harus merasa marah, kita harus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk pelecehan. Bukan hanya kepada Rasul, bisa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, bisa juga melecehkan Al-Qur'an, bisa juga melecehkan ajaran-ajaran yang lain, cadar, pakaian busana muslim, muslimah, termasuk juga kepada ajaran-ajaran yang lain di dalam Islam. Setiap yang namanya pelecehan terhadap agama ini adalah pada dasarnya adalah ujian bagi kita semua orang-orang yang beriman. Sejauh mana kita bisa mengekspresikan diri bahwa kita merasa tersinggung ketika agamanya dihina. Maka jangan sampai sebagaimana di dalam hadis dikatakan, orang yang tidak marah pada saat di mana agamanya dihina, maka tidak ubahnya seperti setan yang bisu. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita harus melakukan suatu ekspresi dalam bentuk ketidaksukaan. Kalau kita merasa cinta kepada Rasul dan Rasul kita dihina, maka kemudian kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membela Rasul kita. Apakah itu memboikot produk-produk di mana para penghina itu ada di negara tersebut, katakanlah sekarang negara Prancis, ada juga sistem-sistem yang dibuat oleh Prancis atau apapun yang kita bisa lakukan demi menekan orang-orang yang kurang ajar terhadap agama kita, terhadap Rasul kita, terhadap ajaran-ajaran kita, maka kita harus lakukan. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Sebenarnya sih kalau kita mau tuntas ya terhadap persoalan ini ya memang harus tegak syariat Islam dalam bingkai khilafah, maka khilafahlah ya sebagaimana pernah dahulu dilakukan oleh para khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan pernah terjadi juga di Inggris pada waktu itu di mana Sultan Hamid II ya ketika itu sangat marah ketika ada rencana Prancis untuk menayangkan sebuah drama yang di dalam drama itu ada seolah peran Nabi Muhammad yang di dalamnya adalah pelecehan terhadap Nabi kita. Dan Sultan Hamid itu mengancam, ya, mengancam kalau seandainya drama itu kemudian akan dilaksanakan, maka aku akan menyerukan jihad kepada seluruh kaum muslimin untuk melawan kalian. Nah, maka seketika itu pun Prancis berhenti untuk menayangkan drama tersebut. Nah, kalau sekarang memang tidak ada ya satu negara pun pemimpin manapun yang seberani itu karena memang beda ya antara kekuatan khilafah dengan kekuatan para pemimpin yang ada di skup nasional itu. Bahkan karena nasionalisme itulah kemudian seolah-olah persoalan di negara lain bukan persoalan kaum muslimin yang ada di negeri kita. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita ya, bagaimana supaya kita tidak masuk pada perangkap pemahaman nasionalisme yang negatif ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjelaskan ya. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit wawasan bagi kita dan silahkan kalau saya sih ayo kita ya mengajak lawanlah setiap bentuk pelecehan terhadap agama ini dalam bentuk apapun, sekecil apapun kita kemampuan untuk melawan, lawanlah dengan boykot, dengan apa, silahkan. Itu saja, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.